Halo Sobat BEM, gimana nih kabarnya hari ini? Selamat datang kembali di podcast Ruang Kampus Biru, ruang mahasiswa berbagi keresahan kehidupan kampus. Kita yang kadang lelah, tapi juga tetap berjuang nih untuk bertahan sampai akhir dengan terus belajar dan bergerak. Kenalin, aku Febrina BR Pranginangin, mahasiswa biasa yang sedang bertumbuh, sedang mencoba hidup seimbang, di tengah kesibukan akademik, organisasi, kepanitiaan, kadang-kadang volunteering juga, tapi masih sempat overthinking. Wah, kalau Sobat BEM gimana nih? Overthinking juga gak sih? Untuk itu, di episode kali ini, kita akan membahas satu hal sederhana yang dapat menjadi solusi hidup seimbang. Selain daripada seimbang, bisa juga menuntun kita ke arah hidup yang lebih positif, apalagi kalau bukan lari. Bukan lari dari kenyataan, tapi lari untuk tetap waras di tengah jadwal kampus yang padat. PS mahasiswa dari kelas ke trek menuju hidup seimbang. Pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan podcast di Perpustakaan Jakarta, di mana kami dari BEM Politeknik Statistika STIS, khususnya dari Kementerian Kajian Strategis, berikut merupakan salah satu program kerja yang kami laksanakan. Pada kali ini hadir juga bersama saya dua narasumber luar biasa. Yang pertama ada Coach Reja Valevi. Halo Coach. Selamat siang. Selamat siang Coach. Gimana tadi perjalanan ke sini Coach? Perjalanannya lumayan. Cikini udah lama gak ke daerah sini. Kaget juga mungkin karena banyak perubahan ya. Terutama trotoarnya udah besar sekali. Wah, berarti udah beneran lama berarti ya. Nah, Coach Reja ini teman-teman merupakan seorang coach strength trainer di ID Run. Beliau juga merupakan seorang personal trainer yang sudah banyak membimbing komunitas ataupun individu. Bahkan khususnya di olahraga lari, beliau sudah membersamai perjalanan dari beberapa teman kita, pelari pemula yang akhirnya bisa mencoba race pertamanya, bahkan bisa sampai finish strong. Dengar-dengar baru-baru juga selesai race ya Coach? Iya, kemarin kita baru selesai race di Jakim ya. Iya, baru di Jakim. Marathon. Oke. Nah, luar biasa bukan teman-teman? Selain daripada itu, hadir juga bersama kita hari ini Pak Ibnu Santoso. Halo. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Oke. Pasti kalau Sobat BEM udah gak asing ya sama Pak Ibnu. Beliau merupakan dosen sekaligus Kepala Program Studi Komputasi Statistik di Politeknik Statistika STIS. Selain daripada itu nih, katanya Pak Ibnu sedang menjalankan komunitas lari untuk anak-anak STIS dan alumni STIS. Benar gak Pak? Ya, kita sedang bikin grup ya untuk STIS Runners terutama. Oh, namanya STIS Runners Pak? Oke. Nah, untuk itu kita bakalan bahas kali ini teman-teman hal yang menarik untuk mahasiswa di tengah padatnya jadwal kampus, kita perlu gerak atau enggak sih gitu kan. Jadi kita masuk ke segmen yang pertama, kita kenalan dulu nih sama olahraga ini, olahraga lari. Pertanyaan pertama untuk Coach Reja dulu nih. Ya. Kira-kira menurut Coach apa sih definisi dari lari itu sendiri dan kenapa kita harus lari Coach? Ya, sebenarnya kan pada dasarnya manusia itu diciptakan untuk bergerak ya. Ini kayaknya olahraga tertua deh. Bisa dibilang ini basic dari setiap olahraga kayaknya dari lari sepertinya. Ya kita sebut aja kayak bola, basket, pasti kan ada larinya kan. Benar, nah, itu bisa dibilang ya mother of the sport mungkin ya kalau menurut saya. Jadi after pandemi sepertinya kalau saya lihat ini orang-orang itu udah concern sama healthy life. Biasanya orang-orang yang sebelumnya latihannya di dalam ruangan kayak di gym atau dimanapun itu pas pandemi itu kan semuanya kan di lockdown kan. Jadi sebagian orang ada yang ke lari, ada sebagian yang ke sepeda. Nah akhirnya kayaknya olahraga ini mulai banyak peminatnya lah. Bisa dilihat dari sekarang GBK full banget. Ya itu selalu Car penuh. Free Day sampai mau lari yang beneran lari pun udah agak susah. Kecuali kita minggir-minggir dikit lah ya kayak di UI sekarang banyak yang lari juga. Terus di Taman Mini udah mulai rame juga. Ada yang juga geser ke Alam Sutra, ada yang geser ke Bintaro. Jadi bisa dibilang animenya bagus banget gitu.
dengan banyaknya race pun bisa dilihat kalau race-race yang bagus itu pasti dengan hitungan menit udah sold out tiketnya. Iya, benar, setuju banget sih Coach. Aku Malah orang pernah istilahnya ikutan kemarin. War tiket kan. Sekarang war ya, war. Iya. Oke, terus kalau menurut Coach sendiri nih, karena tadi olahraga ini merupakan salah satu ibu dari olahraga-olahraga lainnya gitu dan memang paling mudah gitu ya dilaksanakan gitu. Tapi kenapa sih kita harus memilih olahraga ini, Coach? Ya mungkin karena simple aja ya sebenarnya. Karena ya basicnya kita cuma membutuhkan badan kita aja gitu. Kalau olahraga lain mungkin kita membutuhkan alat kan. Iya, Kan benar, kita benar. mau main basket, kita butuh bola, kita butuh sepatu dan lain-lainnya. Bola pun begitu. Kalau lari ya emang kita menggunakan ya tubuh kita aja. Oke, berarti kita mengenal tubuh Simple kita dan lah. simple Iya. banget ya. Cuman butuh call tubuh kita nih teman-teman. Ayo lari gitu. Nah selanjutnya nih, kalau dari Coach Reja sendiri mulai menekuni olahraga lari ini yang benar-benar terjun ke dalamnya itu sejak kapan dan kira-kira kenapa Coach? Sebenarnya basicnya tuh saya kan dari gym ya. Iya. Dari gym saya udah lama. Kalau untuk menekuni itu sekitar 2 tahunan lah. Karena saya bergabung ke Idearan. Akhirnya saya disuruh pegang untuk strength trainingnya. Karena waktu itu masih zaman-zaman orang olahraga lari, cuman yang difokusin cuman larinya aja. Padahal mereka lupa, oke, kalau lari itu emang yang dibutuhin kan sebenarnya kan olahraga kan ada 2 ya. Ada apa namanya? Olahraga aerobik dan anaerobik. Kalau aerobik itu ya tadi tuh lari, berenang, sepeda yang yang menggunakan otot jantung. Tapi kalau misalkan biar gimana pun olahraga lainnya itu harus ditopang dengan otot fisik, otot rangkanya. Biar ada keseimbangan ya Coach. Betul, karena kalau enggak ya itu penyakitnya anak lari itu pasti sering cedera. Iya, benar-benar. Itu kneenya, itu splint-nya, itu hamstringnya, entah itu ankle-nya. Karena dia cuma fokus di larinya aja, PR lari yang dikasih sama coachnya tuh kayak misalkan long run-nya, tempo run, misalkan interval. Tapi untuk otot rangkanya nggak dikuatin. Sedangkan kita kan lari menggunakan apa? Oh iya. Otot rangka kan. Kalau kita cuman fokus ke sana, oke, endurance kita kuat, tapi ototnya ready apa enggak dipakai lari untuk lari jauh gitu. Oke. Apalagi pelari-pelari sekarang kan bisa dibilang mungkin Pak dosen tahu ambi-ambi ya. Ambisius sekali. Lari baru sebulan 2 bulan udah mau ikut race. Aduh, saya agak relate. Lari Coach. baru berapa mau ikut HM, mau ikut FM. Jangan sepelekan olahraga lari ya, karena di olahraga lari itu banyak karena kan saya kan bisa dibilang tugas saya tuh di medik dan jagain start sama finish, Pak. Banyak banget itu orang yang cedera, yang even collapse, even yang meninggal pun ada. Iya. Karena mereka nggak memenuhi faktor-faktor yang harus mereka lakukan untuk sebuah persiapan untuk sebuah race. Mereka bakal lari, ya udah lari. Sebenarnya faktornya banyak, kita harus istirahat cukup. Latihan udah pasti ya, latihan larinya. Terus nutrisi juga kadang-kadang mereka lupa nutritionnya. Ada namanya carbo loading. Sebelum lari itu kita harus carbo loading dulu. Bukan semalam sebelumnya, tapi 3 hari atau 5 hari sebelum itu kita udah mulai cicil carbo loading. Oke. Gitu. Jadi gitu ya teman-teman, kalau misalnya kita bicara soal larinya aja nih, itu adalah olahraga paling simpel. Cuman butuh calling diri kita buat yuk lari sekarang gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau menekuni olahraga ini, apalagi berencana untuk mengikuti race ataupun berencana untuk olahraga singkat untuk diri sendiri, mau long run ataupun interval dan sebagainya, itu kita perlu juga mengenali kondisi tubuh kita, juga mengenali latihan-latihan lainnya supaya ada namanya keseimbangan di dalam tubuh kita. Nah, pertanyaan selanjutnya nih untuk Pak Ibnu. Kalau Pak Ibnu sendiri nih, gimana awal mulanya seorang dosen sekaligus kaprodi bisa menekuni olahraga lari? Bahkan kalau dilihat-lihat di Strava aja nih Pak, bisa 2 kali sehari gitu. Gimana tuh Pak latar belakangnya? Oke, jadi sebetulnya
Saya mulai lari udah lama ya, Febrina ya, dari 2023 sebetulnya pertama kali lari. Waktu itu nyoba lari 2 kilo itu udah capek banget rasanya. Nah setelah itu mulai belajar lah ya, tapi setelah itu pun on off gitu, mulai aktif banget ini awal tahun 2025 gitu. Jadi dari awal tahun itu saya overweight aslinya, jadi berat tuh sampai 100 kilo ke atas gitu, saya jadi pria 100 kilo ya, PSK gitu. Nah, sekarang sudah mulai turun berkat lari. Nah sejak saat itu jadi larinya mulai ya disiran-disiran aja dulu, kita nggak ngejar pace, nggak ngejar apa, yang penting show up aja gitu larinya gitu. Oh, berarti ada rasa ingin untuk memperbaiki diri juga gitu ya Pak, walaupun sudah kenal lama dengan olahraga ini ya. Oke, nah kalau soal komunitas lari tadi Pak, komunitas These Runners ini awal mulanya kenapa dibuat komunitas ini dan gimana respon dari teman-teman STIS Pak? Oke, jadi kan memang awalnya kan saya lari kan sendiri aja tuh ya. Ya. Karena kalau lari sendiri itu juga nggak ada motivasi lah, terus kemudian males gitu ya. Kemudian saya mulai nyari-nyari teman, mungkin dari dosen dan tendik dulu tuh. Jadi kebetulan ada komunitas kecil ya, dosen dan tendik yang ya mau lah gitu ya, mau diajak lari. Nah kemudian kami berpikir gimana kalau misalnya sekalian menggerakkan mahasiswa juga gitu. Nah, jadilah kita bikin grup Strava itu These Runners. Nah ini sudah jalan berapa 6 minggu ya, 7 minggu. Lumayan ini sudah membernya sudah mulai banyak gitu ya. Jadi kita targetnya paling tidak berlari itu 1 minggu 1 kali aja dulu gitu ya. Jadi mulai dari yang ya jangan banyak-banyak dulu lah ya, sesempatnya dulu. Kita nggak ngelihat pace-nya berapa enggak, jadi yang penting gerak ya, catat gitu aja. Jadi ya kalau rekomendasi dari WHO kan 150 menit ya 1 minggu ya, itu ya paling tidak dari situ kita bisa mencapai itu gitu, cita-citanya gitu. Oke, terima kasih Pak Ibnu. Jadi teman-teman, dari kenalan dengan olahraga ini tadi, yang pertama memang kita harus panggil dulu diri sendiri gitu ya, untuk bisa memulai. Terus yang kedua, kita harus jaga keseimbangan diri juga gitu. Jangan sampai ambis-ambis atau FOMO-FOMO aja tapi akhirnya cedera gitu. Nah, kemudian tambahan nih ternyata dari Pak Ibnu, kita itu bisa aja rangkul teman-teman kita buat jaga semangat diri, ataupun bisa merangkul teman-teman lain yang mungkin awalnya kalau misalnya sendiri kayaknya nggak usah deh gitu. Nah, dengan adanya kita gitu menarik rekan-rekan kita, maka ada terjalin yang namanya kolaborasi di dalam komunitas gitu ya Pak. Oke. Kalau dari These Runners ini tadi sederhana, hanya 1 kali seminggu. Dari 1 kali seminggu mungkin bisa jadi 2-3 kali, bahkan akhirnya setiap hari gitu ya Pak. Oke, kita masuk ke segmen yang kedua. Kita belajar soal lari versus mahasiswa. Nah, pertanyaan selanjutnya untuk Coach Rija nih. Jadi katanya Coach, di lari itu gimana sih supaya kita itu pas udah terjun ke dalamnya jangan sampai kayak yang disampaikan Coach Rija tadi, FOMO atau ambis-ambis di awal, akhirnya malah overtraining yang bisa menyebabkan cedera-cedera lebih lanjut gitu. Kira-kira apa sih pesan-pesan atau tipsnya supaya saat kita mengenali olahraga ini kita tetap bisa mengontrol diri, jangan sampai overtraining gitu Coach? Sebenarnya tuh benar sekali tuh, masuk sebuah komunitas tuh sebenarnya bisa dibilang itu akan nambah wawasan kita lah. Kita akan ketemu pelari-pelari lama, pelari-pelari senior, atau nanti biasanya mereka komunitas itu akan mengikuti salah satu atau memanggil coach. Nah dari situ tuh sebenarnya kita dapat ilmu banyak tuh, ketimbang kita lari sendiri. Betul. Terusnya lagi kita bingung mau start dari mana, mau dari mana. Kalau misalkan komunitas kan sometimes mereka ada programnya juga Pak ya. Betul. Misalkan hari ini kita long run yuk gitu. Benar ya, awal-awal tuh sebenarnya kita jangan terlalu mikirin pace atau distance atau apapun itu. Kita mulai dulu aja. Awal-awal misalkan kalau untuk pemula, benar-benar pemula nih, paling kalau saran saya ya jogging dulu aja. Jogging, kalau capek dia jalan, habis itu dia mulai jogging lagi. Tahu step-stepnya, listen to your body. Kalau misal jangan terlalu ikutin apa istilahnya pace orang atau millets orang. Nah sekarang kalau saya lihat itu trennya itu karena mungkin ya ada good things-nya, ada bad things-nya. Karena kan orang kan banyak yang show off Strava ya Pak, ya kan banyak ada tren baru tuh yang di pintu Indomaret itu yang buka-buka ya, you know. Benar. Kalau misalkan dia belum sampai ke level itu,
Maksudnya jangan terlalu memaksakan diri untuk mengikuti pace. Pokoknya intinya jangan mengikuti pace sama miles orang lain. Karena mungkin dia latihannya jauh lebih lama atau dia emang udah terbiasa dengan latihan seperti itu gitu. Balik lagi kita harus mengenali diri kita dulu nih. Kita lari ini untuk cari apa dulu nih? Mau cari sehat kah? Kalau ada cari sehat tadi tuh Bapak udah bilang tadi benar tuh per minggu sekalian 10 menit ya Pak ya. Itu kalau untuk sehat mungkin segitu. Nanti kalau misalkan emang mau ikut tes dan lain-lain itu harus ikut program. Ada programnya. Ada programnya. Oke. Jangan cuman teman ikutan daftar res, kita nggak ada persiapan, nggak ada apa daftar res. Malah ikutan ya. Iya. Malah jadi beban nanti di tengah perjalanan ya coach. Betul, yang ngerinya itu tadi, misalkan cedera atau dia sampai something happen di rute atau di race itu. Banyak banget case karena saya di sebuah event race management ya. Jadi hal kejadian yang kayak gitu tuh di setiap race pasti ada. Karena persiapannya kurang atau mungkin dia cuma ikut-ikutan temannya aja. Kalau persiapannya siap, pasti dia finish strong, finish happy. Oke. Ya, Pak? Jadi teman-teman listen to your body ya. Betul. Nah selanjutnya coach, katanya di dunia lari itu ada istilah runner's high. Jadi itu kondisi di mana ketika mencapai titik tertentu, entah di waktu sedang lari ataupun selesai larinya, ada euforia atau rasa kebahagiaan gitu. Nah itu maksudnya gimana nih runner's high ini dan kapan sih sebenarnya kita bisa mencapainya gitu coach? Sebenarnya di olahraga kayak gym dan lain pun itu ya, kenapa saya akhirnya suka lari nih Pak, to be honest. Karena itu endorfin sama dopaminnya tuh benar-benar endorfin rasa happy setelah kita melakukan kegiatan itu kan. Itu kayak enak aja plong gitu, kayak happy. Mungkin mereka nyebutnya high karena ya emang sebenarnya itu tubuh kita akan mengeluarkan apa namanya ya hormon endorfin dan dopamin itu. Bukan cuma keringat doang keluar. Iya, ya. betul. Jadi ada stres juga keluar. Karena sebelum saya lari nih, karena kan di dunia gym lari itu haram buat mereka. Karena otot tadi ya. Ototnya menyusut bla 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 bla. Tapi sebenarnya balik lagi dengan sekarang ini mungkin science sport udah mulai orang tahu segala macam. Kalau kalian tahu ada namanya high rock sekarang. Itu perpaduan antara olahraga kardio dan strength. Itu lagi booming banget. Dorong. Misalkan kalian masih bisa maintain kalori in outnya, sebenarnya nggak ada masalah dengan kehilangan massa otot. Proteinnya sesuai, terus saya lagi kalorinya keluar. Kita akan tahu misalkan 5K itu akan membakar berapa kalori sih? Let's say standarnya misalnya 300-an kalori. Nah itu tinggal kita nanti replacement nutritionnya kayak gimana. Balik lagi ke pertanyaan yang tadi itu, ya mungkin karena si hormon happiness di lari tuh kayaknya menurut saya tuh another level aja, tinggi aja gitu. Kalau misalkan di gym, dulu saya dapat, mungkin sekarangnya karena mungkin udah keseringan, jadi udah nggak ngerasain hal itu. Kalau di lari beda. Every time kita after selesai finish long run kita atau PR kita itu rasa jelasinnya susah ya Pak ya? Iya gimana ya? Kayak otak tuh kayak segar balik sih rasanya. Iya betul. Coach. Kayak kebuka Seger ya. kayak gimana ya? Susah ngejelasin ini. Kalau tahu kalau sebenarnya kalau dari ada science bilang itu kayak let's say it's like kita use drugs. Morfin. Iya. Itu kan mereka kan pakai drugs, mereka kan nyari hormon itu kan. Nah sebenarnya kita bisa dapat hormon itu melalui olahraga, melalui lari. Oke. Berarti teman-teman sebenarnya gimana cara kita dapetinnya itu simple ya, kayak setelah kita memulai dan menjalaninya itu secara sadar atau enggak sadar sebenarnya kalian akan merasakan vibes dari runner's high ini gitu. Apalagi kalau misalnya udah dirutinin itu bakalan makin kerasa ada bedanya nih keaktifan dari hormon dopaminnya ini gitu. Nah pertanyaan selanjutnya untuk Pak Ibnu nih, untuk stis runners ini kan
kalau sekarang masih komunitas online gitu ya Pak? Iya, masih. Kalau yang terlibat dengan mahasiswa alumninya gitu. Nah, gimana sih langkah-langkah yang sudah diambil untuk menjaga stabilitas ataupun konsistensi dari teman-teman komunitas itu Pak? Oke, jadi kalau di grup Stage Runners ya di Strava itu kita selalu bikin apa namanya ya, semacam ya gamifikasi itu setiap minggu ya, kita bikin recap namanya. Jadi recap dari sekian puluh anggota yang satu minggu ini sudah lari berapa orang gitu, kita hitung gitu. Jadi semacam ada rekapitulasinya lah gitu. Jadi buat yang satu minggu nggak ada aktivitas, temannya bisa nih ngajak nih, kan kita ini ya bisa diajak supaya lari lagi gitu ya, supaya merasakan tadi euforia tadi gitu ya. Kemudian kita juga list apa namanya pelari-pelari yang ya mungkin dari sisi distance supaya lebih semangat gitu ya, kita kasih top 10-nya gitu. Nah nanti kalau yang misalnya selama 3 minggu berturut-turut dia nggak ada aktivitas, ya terpaksa kita keluarkan dari grupnya gitu, supaya grupnya benar-benar berisi orang-orang yang komit gitu. Paling tidak 1 minggu 1 kali lah gitu aja. Saya rasa itu bukan hal yang terlalu sulit dicapai gitu ya kalau 1 minggu aja gitu. Dan jarak dan pace nggak jadi masalah, yang penting ada show up lah. Yang paling penting kita show up untuk lari kita aja dulu. Jadi, yang penting ada pergerakan gitu iya, ya Pak. Betul. Okay. Tercatat gitu pergerakannya. Oke. Nah, tapi kan ini udah sekitar 6 minggu Ya. berarti ya Pak. Kira-kira menurut Bapak gitu ya, kedepannya bakalan bisa mengadain apa event gitu nggak Pak? Atau mungkin pertemuan offline ya? dulu gitu? Oke. Ya kita emang ada rencana kali ya, tapi kalau ngadain semacam fun run gitu kan mungkin perlu surat izin keramaian segala macam gitu ya. Mungkin yang paling mudah adalah kan dekat lagi mau ada Disnatalis ya, Sabrina ya. Jadi mungkin kita mungkin akan mengadakan semacam virtual run dulu lah gitu, VR gitu ya, VR buat menyambut Disnatalis yang ke 67 gitu. Ya, nanti formatnya gimana? Nantilah mungkin Feruna juga akan bisa kita libatkan nanti. Wah, tidak sabar Pak. Oke. Nanti mau ya, bersedia ya. Bersedia Pak. Nah berarti kalau untuk event sendiri juga ngadainnya tentunya harus ada persiapan-persiapan yang matang juga gitu ya Pak. Oke, jadi teman-teman yang bisa aku rangkum nih dari segmen kedua ini, setelah tadi di segmen pertama kita calling our body, di segmen kedua listen to our body gitu. Jadi kenali diri kita, kenali batasan diri sendiri. Ingat tujuan kita buat lari itu apa? Buat lomba kah? Atau buat jaga kesehatan? Atau memang buat memenuhi misalnya langkah harian gitu. Sesederhana apa tujuan kita? Atau setinggi apa harapan kita terhadap olahraga ini gitu. Jangan sampai karena FOMO dengan orang sekitar, teman sekitar, kita malah cedera di ujung gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih bisa dijawab oleh Coach Reja dan Pak Ibnu. Nanti boleh dijawab oleh Pak Ibnu dulu. Jadi pertanyaannya adalah pernah nggak sih Pak dengar ataupun mungkin tahu gitu kisah seseorang, kalau ada mahasiswa kali ya gitu, yang akhirnya hidupnya itu bisa berubah lebih baik, lebih positif setelah kenal olahraga lari ini gitu. Kalau mahasiswa secara khusus, saya tidak terlalu memperhatikan ya, tapi kalau mungkin teman-teman saya yang satu angkatan gitu ya kan, saya banyak lihat di media sosialnya, lihat di Strava-nya juga, kita saling follow gitu. Jadi yang dulu-dulu sama-sama saya itu yang overweight itu, ternyata sejak menekuni lari itu sekarang jadi ideal, jadi bagus gitu. Saya jadi ikut termotivasi juga gitu. Jadi sepertinya hidupnya lebih sehat, lebih lebih fulfilling lah gitu daripada sebelumnya gitu. Jadi itu jadi motivasi juga buat saya gitu. Oh, tidak hanya membangun motivasi untuk mereka sendiri, bahkan bisa ke orang lain juga ada feedbacknya gitu ya Pak? Inspiring juga, kita melihat sendiri kan, contohnya ini dulu teman saya sekarang sudah mantap gitu, jadi saya motivasi juga gitu. Citra diri juga semakin oke gitu ya Pak, menjadi personal branding juga gitu ya Pak? Ya. Oke, kalau dari Coach Reja sendiri mungkin dari anak-anak komunitasnya ada nggak Coach cerita? Ada banyak sih, tapi salah satunya itu ada salah satu anak komunitas kita juga sama dari overweight juga. Sekarang perubahannya udah drastis banget. Dia start dari lari, and then badan ideal, sekarang malah dia masuk lagi ke dunia high rocks. Kayak saya bilang tadi, karena lari itu kan base-nya kan mother of sport ya. Karena dia udah punya endurance segala macam, jadi dia tinggal latihan weight training-nya aja. Kemarin dia habis ikut high rocks di Singapura. Bahkan jadi panjang perjalanannya. Dan
time-nya itu termasuk 3 besar. Wah. Padahal berawal dari overweight. Betul, karena kan lari ini butuh disiplin yang sangat tinggi ya. Apalagi kalau kita udah long run itu atau kita mau ikut HMFM itu kalau kita nggak lakuin programnya dengan benar, itu sebenarnya ya akan jadi something. Kita harus selesaikan PR-PR yang dikasih sama coach lari kita. Dan bisa dibilang itu untuk kita kehidupannya akan pasti jauh lebih disiplin. Karena kita harus tidur early karena pagi. Besok kita harus bangun pagi untuk mengerjakan long run atau mengerjakan PR dan lain-lain. Biasa dulu dia mungkin yang tidurnya malam, sekarang jam 8 paling telat jam 9 dia udah tidur. Makan udah diatur segala macam. Nanti kan dampaknya kan signifikan sekali kan. Kayak switch dari yang overweight, sekarang udah badan udah ideal, olahraganya udah rutin banget, dan sekarang kalau nggak salah dengar dia mau ngambil sertifikasi, coach sertifikasi untuk jadi coach lari. Luar biasa. Iya. Luar biasa sekali coach. Jadi teman-teman dari olahraga ini kita nggak cuman hidup sehat aja, tapi ternyata bisa bangun pola-pola kehidupan lainnya. Kita jadi tahu kapan waktu tidur yang benar, durasinya berapa lama, terus butuh nutrisi itu apa aja gitu. Jadi nggak cuman untuk olahraganya aja, suasana menyenangkan di trek, tapi juga untuk kehidupan kita dalam beraktivitas sepanjang hari gitu. Nah, tahu nggak sih Sobat BEM, dari data Garmin ya, itu menunjukkan bahwa jumlah peserta lari ataupun orang-orang yang melakukan aktivitas lari di sepanjang tahun 2025 itu udah meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Bahkan di bulan Mei lalu itu mencapai 242.627 aktivitas lari. Nah, ingat ini baru data Garmin, belum dari data-data media lainnya. Jadi benar seperti yang disampaikan oleh Coach Reja dan Pak Ibnu tadi ya. Kalau sekarang tuh sebenarnya kalau kita nggak mulai olahraga ini justru kita yang ketinggalan gitu. Karena orang-orang udah mulai dari lama, masa kita nggak di sekarang pun gitu. Nah, itu juga menjadi bukti bahwa kesadaran masyarakat saat ini, khususnya mungkin pasti di dalamnya ada anak muda gitu ya, mahasiswa, untuk tahu menjalani kehidupan pola yang sehat itu sudah baik, sudah tinggi gitu. Jadi jangan sampai kamu nggak jadi bagian dalam pola hidup ini. Nah, kita masuk ke sesi terakhir. Mungkin ini menjadi pesan dan kesan nih Coach dan Pak Ibnu kepada teman-teman Sobat BEM yang menonton. Kira-kira apa nih tips dan pesan bagi kami gitu ya, mahasiswa, anak muda, untuk yang baru mau mulai merutinkan olahraga ini, olahraga lari ataupun mungkin olahraga-olahraga lainnya yang relevan gitu, supaya bisa gitu lekas dimulai. Mungkin dari Coach Reja dulu. Ya, kalau dari saya mungkin apalagi untuk mahasiswa nih, sebenarnya kan waktunya mungkin lebih ada lah ketimbang kita yang udah punya keluarga, ada kerjaan juga. Itu aja kita masih sempet-sempetin ya. Biar gimana nih, badan butuh gerak. Dan mahasiswa mungkin kalau lagi stres sama tugas-tugas dan lain-lain, coba deh lari. Lari itu benar-benar happiness-nya tuh dampaknya tuh enak banget deh. Dan kalau mau mulai ya jangan terlalu ribet sama apparelnya, misalkan sepatunya harus ini, bajunya harus ini, celananya harus ini. Cari baju yang menurut kalian nyaman, sepatu yang menurut kalian nyaman. Kalian mulai, jangan terlalu pusing sama pace, jangan terlalu pusing sama mileage. Mau start dari 2 kilo dulu, nanti naik, pasti endurance sama stamina akan naik berjalannya waktu. Yang penting kita coba gerak, niat. Kalau misalkan mau masuk komunitas itu lebih bagus lagi, karena tambah banyak orang, kita akan lebih semangat lah ketimbang kita mulai sendiri. Kalau kayak tadi kan Pak Ibnu kan ada minimal seminggu sekali, ya mulai dari situ dulu aja. Oke, terima kasih Coach. Mungkin bisa dilanjutkan dari Pak Ibnu. Oke, kalau dari saya mungkin nambahin ya Coach ya. Jadi kalau buat anak-anak STIS ya silakan join Strava Clubnya dulu, STIS Runners gitu ya. Kita sama-sama mulai dengan EPS kita sendiri aja gitu ya. Jadi jangan malu kalau misalnya jogging campur jalan, campur jogging, itu emang begitulah prosesnya awalnya gitu ya. Tidak semua
harus full jogging enggak gitu ya. Jadi emang boleh dicampur jogging dengan jalan dan ya udah mulai dari sekarang gitu. Jadi kalau mahasiswa kan mungkin perkuliahan kan mulai jam 7 pagi ya. Saya juga kalau berangkat kerja juga mulai jam 6 setengah 7 gitu ya. Jadi kalau saya bangun ibadah pagi. Jadi semua orang itu termotivasi sampai jam 5 pagi. Sisanya tinggal disiplin ya. Nah, itu ya. Jadi mulailah disiplin ya. Setiap pagi mungkin isi aja sampai biar badannya enak gitu. Jadi setelah kerja itu atau setelah kuliah nanti badannya enak dan itu bisa dirutinkan atau bisa didisiplinkan dengan bantuan teman-teman juga gitu. Jadi ajak yang lain, join komunitas dan mulai dari sekarang itu aja. Oke, terima kasih Coach Reja dan Pak Ibnu. Jadi teman-teman itu kita harus mulai dari diri kita sendiri, nggak perlu tunggu besok, hari ini aja gitu ya. Terus selain daripada itu buat teman-teman Sobat BEM jangan lupa join Kestis Runners. Di sana kita udah rame. Saya juga kebetulan masuk Pak di situ. Nah, saya jadi admin nih. Aduh, boleh tuh. Teman-teman, satu hal yang juga aku mau sampaikan ya, mungkin buat kita Sobat BEM gitu kalau di dalam kampus nggak ada track lari outdoor, tapi kita juga punya ya treadmill di ruang gym gitu. Tapi selain daripada itu, mumpung kita lagi ada di Jakarta nih, jangan sampai kamu nggak ngerasain hutan-hutan kotanya ataupun trek larinya gitu. Kita punya GBK dengan hutan kotanya gitu ya, Tebet Eco Park, atau yang dekat dengan kos-kosan anak STIS itu ada Taman Simanjuntak gitu. Atau tadi yang disampaikan oleh Coach Reja juga ya, di universitas-universitas kayak UI itu udah buka juga gitu untuk umum. Kalau misalnya teman-teman mau coba untuk vibes baru gitu ya, itu boleh banget gitu. Mumpung masih di Jakarta sebelum penempatan ke daerah-daerah nantinya. Nah, karena teman-teman menjadi mahasiswa bukan hanya tentang mengejar nilai, tapi juga menjaga diri agar tidak kehilangan arah. Dan lari adalah cara paling sederhana untuk tetap bergerak dan tetap sehat. Untuk itu, terima kasih kepada Coach Reja dan Pak Ibnu yang sudah berkenan menjadi narasumber pada podcast Ruang Kampus Biru hari ini. Teman-teman, terima kasih juga yang udah dengerin sampai saat ini. Jaga ritmemu, jaga dirimu, karena mahasiswa yang bergerak adalah mahasiswa yang bertumbuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.